Ya, kita masih tetap berdiri. Kita gerakan tangan kita memuji Tuhan. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan, maju ke sini, ke panggung ya. Kita akan menyanyikan theme song untuk acara kita, perayaan Paskah Gereja Kebaya Jemaat Perumnas. Ya. Oke, lagu ini sudah kita kenal mungkin dari semenjak kita menjadi anak sekolah minggu. Ya, jadi ada anak-anak sekolah minggu untuk memimpin kita dalam gerakan untuk lagu theme song kita, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya. Oke, sudah siap? Siap, semuanya bergerak ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa kita. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita lagi semangat lagi. Kita semuanya bernyanyi bersama. Kita bergerak. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Dosa dihapuskan. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Bagiku, Yesus telah bangkit karena kuasa-Nya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Alvinda Pataduman STH, dan sebagai tanda kesiapan kita, mari kita angkat pujian yang menyatakan Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh dahsyat telah memilih dan menyelamatkan kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan telah menghantar kami dari Makassar boleh tiba di tempat ini dengan selamat untuk merayakan Paskah bersama. Sebab itu Tuhan, ibadah perayaan Paskah kami pada saat ini dari awal sampai berakhirnya, kami mohon kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini di tempat ini kita sejenak mengambil waktu bersaat teduh. Hanya musik dan silas yang nanti akan mengiringi kita dengan suara yang lembut. Dengan sikap kita mengambil sikap berdoa, kita tenang, hening sejenak, kedua mata kita pejamkan. Jikalau saat ini kita hadir di tempat ini dengan berbagai pergumulan, beban yang menghimpit, entah itu perasaan
Merasa bersalah, khawatir, Dia mau mengambil itu dari hidup Anda. Wajahnya yang lembut dan penuh kasih mengambil, mengulurkan tangannya, mengambil itu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
penyaliban dipandang sebagai bukti nyata kasih Allah kepada manusia. Penyaliban adalah metode hukuman mati yang paling kejam dan diberikan kepada pelaku pemberontakan dan kepada kriminal berat. Dia, Sang Pencipta segala yang ada di alam semesta, harus tertuduh seperti itu untuk disalib. Apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Selamatkanlah dirimu, hai anak Allah. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hai kamu, bantu dia pikul salibnya. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Jika benar kau adalah Mesias, turunlah dari salib itu. Dia berkata bisa membelah bait Allah, tapi turun dari salib pun dia tidak mampu. Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anakku, biarkanlah aku ikut mati bersamamu. Ini aku anakmu, inilah anakmu. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sungguh benar, dia adalah anak Allah.
Arimatea pergi menghadap ke Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ia mengkafaninya dengan kain lenan dan membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit. Kemudian pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena bersama Maria lainnya ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu dari kubur itu sudah terguling. Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis, tetapi malaikat berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan sekarang kita telah mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah dan kita percayai adalah Marilah kita sekalian berdiri. Kita sambut firman Tuhan, sebab Dia hidup. Baik, mari kita tunduk kepada
kepala, kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mempersembahkan syukur pujian kami. Kami boleh ada di tempat ini dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus melalui peristiwa Paskah. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang kami nikmati atas kebangkitan. Dan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kerinduan Tuhan bagi seluruh umat-Mu pada hari ini. Kuasai ruangan ini, kuasai tempat kami, kuasai hati kami masing-masing. Seluruh keberadaan kami fokuskan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya harap pelayan-pelayan masuk ya. Ya. Baik, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kita kembali dalam perayaan Paskah kita untuk tahun 2026. Kita boleh berada di tempat ini dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan perayaan Paskah kita boleh kita selenggarakan, kita laksanakan pada hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan bukan hanya sebuah rutinitas, bukan hanya untuk ramai-ramai, tapi sungguh-sungguh kiranya melalui perayaan Paskah ini kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebagaimana tema kita, Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya rindu akan kita renungkan bersama-sama dan saya akan bacakan dari Yesaya 53 ayat yang ke-3 sampai ayat 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu dengarkan, saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya dikasih tahu panitia kita, tema kita tentang kebangkitan Kristus, tapi lebih banyak membahas kepada penyaliban, kematian Tuhan Yesus, ya. Dan karena itu saudara-saudara, saya berikan tema subtema pengorbanan Kristus yang membawa pemulihan, atau kebangkitan pengorbanan Kristus yang membawa pembaharuan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca Yesaya pasal 53 ini adalah sebuah nubuatan, dan salah satu nubuatan tentang Mesias. Nubuatan yang boleh dikatakan paling detail, nubuatan yang paling jelas, nubuatan yang paling menakjubkan, yang menggambarkan apa yang akan dialami oleh Mesias, apa yang akan dialami oleh Yesus, juru selamat kita di atas kayu salib. Dan ayat-ayat yang akan kita renungkan pada siang hari ini, biarlah itu akan membantu kita, membawa kita bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat berarti, sungguh sangat bermakna dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, pada siang hari ini bagian pertama yang kita akan renungkan ketika kita berupaya untuk memahami akan pengorbanan Kristus,
Yang pertama adalah pahamilah bahwa Kristus mengalami penolakan dan penghinaan supaya saya dan Bapak Ibu diterima oleh Allah. Dia mengalami penolakan dan penghinaan. Dia ditolak, dia dihina supaya saya dan saudara dapat diterima oleh Allah, supaya kita dapat menikmati keselamatan. Ayat yang ketiga tadi berkata, ia dihina, ia dihindari orang ketika dia menanggung kutuk karena dosa kita. Dia dihina, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia dihindari orang, dia sama sekali tidak ada penghargaan kepadanya, dia tidak dihargai. Nah, kita perlu menyadari bahwa dia betul-betul menanggung semuanya, segalanya buat saya dan Bapak Ibu. Nah, biarlah dalam renungan firman Tuhan ini fokus kita kepada Kristus, untuk merenungkan, mengingat kembali apa yang telah Kristus lakukan bagi saya dan Bapak Ibu, bagi kita semua. Karena tanpa kesadaran, maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap seperti biasa-biasa saja. Perayaan Paskah dari tahun ke tahun yang kita lakukan, yang mengorbankan begitu banyak hal, tidak akan membawa arti, tidak akan membawa makna dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan hidup menyenangkan Tuhan kalau itu hanya biasa-biasa saja kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, biarlah kiranya perenungan ini akan membawa kita sebentar untuk betul-betul menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, dia telah mengorbankan dirinya. Ayat yang ketiga dikatakan, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina. Dia dihina bukan karena dia berdosa. Dia dihina bukan karena dia memang adalah orang yang hina. Dia dihina karena kita yang hina, karena saya dan saudara yang hina. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, semuanya itu yang membuat dia menjadi terhina. Yang kita lakukan yang membuat dia terhina. Saudara-saudara, itu semua demi keselamatan saya dan saudara. Yesus menanggung semua kehinaan itu. Dikatakan sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sayangnya kadang-kadang sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang seperti tidak menyadari bahwa Kristus sudah berkorban untuk dirinya. Ingatlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia melakukan semuanya itu supaya kita diterima oleh Allah. Saya mengajak kita untuk membuka Matius 27 ayat yang ke-39. 27 ayat 39 mengatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepalanya, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penghinaan kepada Yesus yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bayangkan apa yang Yesus alami buat saya dan saudara. Ya. Saudara, di atas salibnya itu sayangnya tidak ditulis di salib kita ini, ya, ditulis tulisan Injil. Ini bukan hanya sekedar hiasan. Ini adalah bukan sekedar sesuatu yang dikaitkan dengan diri Kristus. Ini adalah bahasa, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah sebuah penghinaan. Inilah raja orang Yahudi. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah penghinaan kepada Yesus pada saat itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena raja biasanya penuh dengan kemegahan, tapi jangankan raja, ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ini betul-betul dihina. Jangankan dihargai sebagai seorang raja, dia itu betul-betul dihina.
sebagai seorang hukuman yang jauh lebih rendah daripada penjahat biasa. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, ketika dia sedang menanggung dosa dan saudara di atas saya dan saudara di atas kayu salib, dia dihina dengan sangat luar biasa. Padahal dia adalah seorang raja. Nah, banyak orang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia sudah menduduki jabatan, dia akan dihargai sebagai seorang yang punya jabatan, raja. Jangankan dia adalah seorang raja, saudara-saudara, baru mungkin lurah saja atau baru mungkin ketua RT saja, dia sudah wah luar biasa. Penghargaan, dia harus menerima penghargaan di dalam kehidupannya. Jangankan dia adalah seorang raja, baru punya jabatan sedikit saja dalam gereja, ya, dia sudah wow, dia harus dihargai. Kalau tidak dihargai, dia akan kecewa, dia akan marah dan lain-lain sebagainya. Kristus adalah raja, tetapi dia terhina bukan karena dia hina saudara-saudara, tetapi karena dia menanggung kehinaan yang seharusnya saya dan saudara yang menanggungnya dalam kehidupan kita. Ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 jam kegelapan meliputi seluruh tempat itu. Karena sang Raja Juru Selamat sedang menanggung kegelapan, sedang menanggung dosa, hitamnya, pekatnya dosa yang saya dan saudara, Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara saksikan tadi drama penderitaan Yesus, bukan ya cuma drama tadi saudara-saudara, ya penderitaan Yesus bukan cuma seperti drama tadi, ya. Dia dicambuk, ya, itu cuma bagian kecil dari penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kita lihat drama tadi saja, kita melihat wah luar biasa ya. Kita hampir-hampir meneteskan air mata dengan pukulan, dengan hinaan, dengan cambukan yang disampaikan, yang dilakukan kepada Yesus. Penderitaan yang paling utama adalah ketika dia sedang menanggung dosamu dan dosaku. Itulah penderitaan yang paling utama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa dia sedang menanggung dosa-dosa kita sehingga kita menjadi layak diterima oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anggap murahan keselamatan itu. Jangan anggap remeh, ya jangan menjadi orang Kristen yang murahan dalam kehidupan kita, yang mudah kecewa kepada Tuhan karena hal-hal yang sepele, yang mudah kecewa kepada Tuhan karena hal-hal yang kecil. Tuhan, mengapa saya mengalami ini? Tuhan, mengapa hidupku begini? Tuhan, mengapa saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa dia sudah mengalami jauh berlipat-lipat kali ganda saudara-saudara, besarnya, dahsyatnya, pedihnya penderitaan, hinaan dibandingkan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa mengalami penolakan, ingat bahwa dia telah mengalaminya, dia terlebih dahulu telah ditolak. Kalau saudara merasa ditolak oleh mungkin jemaat, ya, merasa ditolak oleh orang lain, saudara, penolakan itu hanya penolakan yang kecil. Kristus telah mengalami jauh lebih besar penolakan itu dan penderitaan itu dalam kehidupannya. Masakan untuk penolakan kecil kita mau mundur dari Tuhan? Penolakan kecil, masalah kecil, tantangan kecil kita mau mundur dari pelayanan dalam kehidupan kita, sedangkan dia sudah mengorbankan dirinya, ditolak sampai-sampai dia harus berkata, Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia sedang menanggung dosa kita, dia sedang ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sedang tertolak di hadapan Allah, di hadapan Bapaknya. Karena itu hari ini, saudaraku, kalau kita mengalami penolakan, sekali lagi saya katakan, jangan mundur dari Tuhan. Mungkin kita merasa kita mengalami penghinaan dalam persekutuan, penghinaan karena kita percaya kepada Yesus. Ingatlah, penghinaan yang kita terima tidak ada apa-apanya dibanding yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dia dihina karena kita, dia ditolak karena kita. Ingat itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara perhatikan tadi drama yang ketika dia mengatakan, ya selamatkanlah dirimu kalau engkau anak Allah. Dan begitu banyak penghinaan-penghinaan yang disampaikan kepada Yesus. Demi, sekali lagi, demi saya dan saudara. Demi
demi menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan yang harus kita sikapi dengan benar dalam perjalanan kehidupan kita. Sikapi dengan firman Tuhan mengatakan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus menjadi orang yang benar-benar menikmati keselamatan itu, tetapi jangan lupa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa lakukanlah, kerjakanlah keselamatan itu dengan penuh rasa takut kepada Tuhan dan menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya bagi kita, seharusnya kita hidup memuliakan Allah. Tutur kata kita, perbuatan kita, sikap kita, kesetiaan kita, kita senantiasa memuliakan Tuhan. Sehingga tidak akan ada lagi kekecewaan yang kemudian membuat kita mundur dari Tuhan, membuat kita mundur dari pelayanan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena adanya masalah, karena adanya tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ingat sekali lagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Yesus sudah menanggung semuanya bagi kita di atas kayu salib. Dia dihina demi untuk menyelamatkan kita. Yang kedua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus menanggung dan memikul penderitaan yang seharusnya kita yang menanggungnya. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ditimpahkan kepadanya. Saudara memahami apa arti kata ditimpahkan itu ya, ditimpahi ya. Kita kadang-kadang berkata, wah saya ditimpa kemalangan ya. Ditimpa masalah, ditimpa berbagai persoalan-persoalan. Ditimpa itu artinya mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilewati, tidak perlu dialami, tetapi terpaksa harus dialami. Saudara, Allah mengatakan dalam firman-Nya, semua kejahatan kita ditimpahkan kepada Yesus, dialihkan kepada Yesus, diangkat dari tubuh kita, dari diri kita, dan dicampakkan, dibuang ke diri Yesus, sehingga Yesus tertimpa oleh dosa-dosa kita. Saudara perhatikan dalam ayat tadi ada pengulangan kata-kata. Penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita, semuanya ditimpahkan kepadanya. Semuanya ditimpahkan kepada Yesus. Nah, secara teologis ini berbicara tentang Kristus yang harus mati untuk menggantikan hukuman kita, menggantikan penderitaan kita, yang kita lah yang harus dihukum, kita lah yang harus menanggung segala dosa itu dalam kehidupan kita. Dia menanggungnya karena kita. Karena itu saudara-saudara, jangan sekali lagi menganggap remeh perbuatan dosa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah terlalu sering jatuh ke dalam dosa, dan kadang-kadang kita menganggap biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu kan sudah orang lain sudah melakukannya, semua orang juga melakukannya. Dan kita tahu firman Tuhan berkata dalam pertama Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Setiap kali kita berdosa datang kepada Tuhan, Dia pasti siap mengampuni, Dia pasti siap menyucikan kita. Tapi sadarkah kita bahwa dosa itu sesuatu yang membuat Dia harus menanggung penderitaan? Dosa itu saudara-saudara bukan hal sepele yang kemudian kita abaikan dalam kehidupan kita, yang kemudian kita anggap biasa dalam kehidupan kita. Dosa itu bukan hal yang remeh, hal yang biasa-biasa saja, sehingga kita tanpa rasa takut, kita tanpa rasa bersalah ya, tanpa rasa apapun lagi dan lagi jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa dalam kehidupan kita. Padahal sekali lagi, karena dosa itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menanggung semuanya di atas kayu salib. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Ya,
Dosa hukumannya adalah maut, dan maut itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tidak perlu saya yang disalibkan, sehingga kita tidak punya pilihan selain hidup seperti yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah menanggung hukuman kita, ganti saya dan saudara, seharusnya kita hidup sebagai orang yang tidak meremehkan dosa. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan dosa dalam kehidupan kita. Nanti kan juga Tuhan ampuni. Tuhan kan Maha Pengampun. Iya, biar tidak apa-apa saya lakukan hari ini, sesudah itu saya minta ampun lagi, Tuhan akan ampuni. Betul saudara, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan akan ampuni, tetapi kalau kita ulang dan ulang lagi, ya, kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak menghargai Kristus sama sekali dalam perjalanan kehidupan kita yang sudah mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Adakah kita hidup sebagai orang-orang yang selalu mengingat pengorbanannya? Yang terakhir, Kristus mengorbankan dirinya agar kita dibenarkan dan hidup sebagai orang benar. Kristus mengorbankan dirinya agar kita dibenarkan dan hidup sebagai orang benar. Dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, saudara, kita harus menyadari bahwa sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, kita diwajibkan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup benar. Amin. Mau kita hidup dalam kebenaran, hidup benar dalam kehidupan kita. Dia sudah membenarkan kita ketika dia menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Kita yang percaya kepadanya, kita dibenarkan. Ketika saya dan saudara dibenarkan di hadapan Allah, itu artinya bahwa ada tanggung jawab. Dia membenarkan kita supaya kita layak di hadapannya. Lalu apa selanjutnya? Supaya kita hidup sebagai orang benar. Sehingga perbuatan kita, tutur kata kita, seluruh sikap kita, rumah tangga kita, keluarga kita adalah benar di hadapan Tuhan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, kalau kita ganti kata semua orang ini dengan kata saya, maka di sini akan mengatakan, dan Kristus telah mati untuk saya, ya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk saya. Saudara, jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita hidup untuk Dia yang telah menanggung segalanya. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa organisasi gereja mungkin bisa mengecewakan. Ya. Saya mau katakan bahwa mungkin gembala sidang, mungkin pelayan-pelayan pernah mengecewakanmu. Majelis gereja juga pasti pernah mengecewakanmu. Sesama jemaat mungkin juga pernah saling mengecewakan satu dengan yang lain dalam perjalanan kehidupan. Tetapi ingat bahwa Kristus tidak pernah mengecewakan engkau. Kristus tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebelum engkau merasa kecewa, Dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Masihkah pantas kita merasa kecewa dengan hal-hal sepele dalam kehidupan kita? Tinggalkan semuanya itu. Hiduplah bagi Kristus. Hiduplah dalam kebenaran. Kiranya melalui perayaan Paskah yang kita rayakan pada hari ini, saudara-saudara, yang untuk panitia telah mengatur semuanya dengan membuat sebuah drama yang kiranya menggugah hati kita. Oh betul, Tuhan begitu mengasihi saya. Oh betul, penderitaan Kristus itu sangat luar biasa bagi saya. Dia dipukul, dia dihina, dia bahkan diludahi, dia ditombak dan lain sebagainya. Dia dihindari orang karena saya ini, untuk menyelamatkan saya. Adakah itu menggugah hati kita melalui drama, melalui perayaan Paskah yang kita lakukan sehingga tidak menjadi sia-sia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mati untuk menggantikan kehinaan kita. Dia terhina supaya kita yang hina dan menjadi mulia di hadapan Tuhan. Kristus mati untuk menggantikan kita mengalami penderitaan yang harusnya disalibkan. Kristus mati, saudara-saudara, supaya kita hidup benar, hidup suci, hidup kudus
dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain musik, mungkin bisa singers mungkin bisa nyanyi saja di tempat. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Dia tahu luka, masa
Dia hanya menunggu kita datang berserah diri, menyerahkan hidup kita kepadanya. Adakah kita mau datang berserah diri kepada Dia dalam kehidupan kita? Sehingga pengorbanannya di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh mengubahkan kita, memperbaharui kemanusiaan kita. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini kita akan melakukan satu tindakan iman. Di tangan saudara-saudara ada lembaran kertas yang sudah dibagikan oleh panitia. Saya meminta waktu sejenak, saudara menuliskan dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara yang bawa pulpen atau mungkin ada disediakan panitia, tuliskan dengan jujur apa yang menjadi bebanmu. Tuliskan dengan jujur apa yang menjadi dosamu. Tuliskan dengan jujur apa yang selama ini masih mengikat hidupmu. Apa yang ingin engkau serahkan kepada Tuhan pada hari ini. Kalau mungkin ada yang terbatas tidak punya pulpen, bisa mungkin ya dengan tulus, dengan jujur katakan di hadapan Tuhan bahwa saya akan menempelnya di atas kayu salib ini. Apa yang engkau ingin serahkan kepada Tuhan, tidak perlu tulis nama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu takut bahwa nanti diketahui oleh orang lain. Tidak perlu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang mengetahui kejujuran kita, ketulusan kita untuk mau sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ada beban yang selama ini saya pikul. Tuhan, ada dosa yang selama ini saya terus lakukan, yang saya mau tinggalkan, yang saya mau bawa di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, selama ini ada sesuatu yang mengikat saya. Ini masih terus mengikat saya. Masih saya lakukan, masih terus saya lakukan. Saya ingin serahkan kepada salib-Mu Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi tidak perlu takut dikatakan oleh orang lain. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini antara engkau dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan, mau menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan setelah itu kalau sudah ditulis, ya nanti kalau mungkin sudah tulis ya, bisa tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan datang bawa sebentar di tempel di salib ini, ya. Terserah mau di atas, mau di bawah, di mana saja. Sekali lagi dengan penuh kejujuran, mari bawa pergumulan kepada Tuhan. Bawa semua yang masih mengikat engkau kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah perayaan Paskah ini membaharui kemanusiaan kita, membaharui kehidupan kita. Saya mengundang saudara-saudara sejenak nanti untuk maju ke depan, menempelkan kertas itu di salib yang telah disediakan oleh panitia, sebagai tanda bahwa hari ini engkau tidak lagi memegang pergumulan engkau, dosa engkau tidak lagi engkau yang memegangnya, tetapi engkau menyerahkannya kepada Yesus. Saudara, ketika kertas itu ditempel di salib, itu adalah simbol bahwa dosamu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri di depan, datang tempelkan di bawah di salib yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi ini adalah simbol bahwa dosamu sudah ditanggung di atas kayu salib. Lukamu disembuhkan oleh bilur-bilurnya, sakit penyakitmu dijamah oleh bilur-bilurnya, bebanmu dipikul oleh kasih-Nya. Jangan pulang dari tempat ini dengan beban yang sama ketika engkau datang tadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarkan hari ini menjadi titik balik dari terikat, karena dosa menjadi bebas, menjadi kelegaan, karena kelegaan dari Tuhan. Dari hancur menjadi dipulihkan oleh Tuhan, dari kegelapan masuk ke dalam terang
tapi dalam hati katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya mau tempel dosa saya, pergumulan saya mau bawakan di bawah salib. Tidak perlu takut diketahui oleh orang lain. Jangan tulis nama, tapi ada sesuatu yang kau benar-benar bawa kepada Tuhan. Tulis dengan iman, datanglah ke depan, tempelkan itu di salib, dan biarlah Yesus melakukan perkara yang baru di dalam perjalanan kehidupan. Dia adalah Allah yang setia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupanmu. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi engkau, begitu mencintai engkau, telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mari kalau masih ada yang belum, silakan. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yesus engkau ku kasih, Tuhan yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku karuniai. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala beban-beban yang ada dalam diri kami. Engkau mengetahui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Engkau mengetahui segala sesuatu yang selama ini masih mengikat kehidupan kami. Kami sebagian telah menyerahkannya kepada Tuhan di bawah kaki salib ini, sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai lambang kami menyerahkan semua pergumulan kami kepadamu, semua beban kami, semua dosa kami, semua yang telah selama ini mengikat kami tempelkan di bawah salib ini. Dan kami percaya bahwa semuanya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib untuk kelepasan kami. Segala beban sakit penyakit kami, segala beban pergumulan hidup kami, masa depan kami bawa di bawah kaki salib. Karena itu Tuhan, pulihkan seluruh umat yang telah datang di bawah kaki salib-Mu saat ini, sehingga akan mengalami pembaharuan dari Tuhan, mengalami kelegaan dari Tuhan, dan kami akan kembali dengan sorak-sorai pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami datang bawa di bawah kaki salib Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak.
Demikianlah pemberitaan firman Tuhan dan juga refleksi akan perayaan masa kita pada saat ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Pada hambanya akan kita bersama dengan STH diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan kita. Marilah kita bersama-sama menyiapkan korban syukur kita sambil persembahan, sambil tangguh persembahan dijalankan. Marilah kita menyanyi dari nyanyian iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan, kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahannya. Engkau berkati mereka dan cukupkan segala yang mereka butuhkan dalam tugas pekerjaan. Tuhan berkati mereka, sehingga melalui berkat-berkat itu mereka senantiasa
dipenuhi dengan segala kelimpahan ya Bapa. Demikian juga persembahan yang dikumpulkan, pakai persembahan untuk membantu pelancaran pekerjaan Tuhan di jemaat Perumnas. Kami juga berdoa untuk kedua anak kekasih yang mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati kedua anak kami ini dan memakai mereka sebagai alat semata. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian pun juga yang telah memberikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tetap memakainya menjadi alat dan memberkati jemaat yang dilayani. Pakai kebenaran itu untuk menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kami tentang kebenaran dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Juga semua yang melayani Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Benyamin Wilson Patatan STH. Kita akan mengangkat satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga, damai dan sukacita dari Kristus Yesus yang kita rayakan pengorbanannya hari ini, biarlah dengan tuntunan pertolongan Roh Kudus akan menuntun menyertai kami sekalian sekarang sampai hari Maranatha, Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan berkembang. Selanjutnya kami akan serahkan ke sesi acara. Oke, terima kasih. Kita bersyukur ibadah kita boleh selesai dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Saatnya kita akan menikmati makan siang bersama-sama. Silakan seksi konsumsi untuk mempersiapkan dan doa makan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Wali untuk menikmati doa makan siang. Kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Ini saatnya kami akan menjamu berkat makanan yang tersedia, agar makanan itu membawa kekuatan bagi kami dalam berpendayaan. Setiap tangan yang mengerjakan dan menyediakan, Tuhan memberkati dan memberkati mereka dalam sambut berkat dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita sama-sama tenang. Saya tiba-tiba itu langsung disuruh. Saya kira terakhir sebentar. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawa firman-Nya pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Nya dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih buat kehadiran kita jemaat Tuhan. 90% jemaat Tuhan hadir pada hari ini. Terima kasih buat dukungan kita semua, buat support kita. Kita boleh hadir sampai saat ini. Dan tadi dari gereja kita lewat 5 menit jam 7 kita berangkat. Tidak apa-apa, tapi semua itu kita bisa berkumpul bersama-sama, berangkat bersama-sama, tiba di tempat ini dengan selamat. Saya tidak banyak-banyak saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua seksi yang telah bekerja keras, seksi dokumentasi, seksi dekorasi. Luar biasa tadi malam datang di sini untuk mempersiapkan apa yang kita perlukan sehingga kegiatan ibadah kita sampai saat ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada seksi dekorasi, kepada seksi konsumsi. Terima kasih Bu, tadi malam sudah berupaya mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang akan kita bawa di tempat ini. Terima kasih semua seksi konsumsi, luar biasa jamuannya pagi tadi sampai saat ini. Sebentar kita akan makan lagi. Terima kasih kepada seksi konsumsi, kepada seksi acara, sangat luar biasa seksi acara. Saya tidak tahu bilang acaranya seperti ini, terus terang. Bilang ada drama, ada tim tamborin. Terima kasih kepada tim tamborin, Mama Pian yang telah melatih. Terima kasih semuanya. Kepada jemaat Tuhan yang telah menjadi sponsor, mendukung dalam pelayanan ini baik berupa doa, materi. Terima kasih semuanya kepada jemaat Tuhan. Betul-betul kegiatan kita pada hari ini sederhana tapi bermakna. Semua dana kita press. Saya tidak tahu dari mana sumber dana. Saya lihat ini hadiahnya dari tim acara sangat luar biasa. Rugi Pak kalau kita tidak ikut sebentar perlombaan. Juara 1 ada setrika dan ada blender, luar biasa sebentar. Rugi Bapak Ibu sekalian jika tidak melaksanakan perlombaan sebentar. Dan juga terima kasih kepada tim altar yang telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Terima kasih luar biasa. Juga terima kasih setiap pengorbanan kita yang kita telah berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membalasnya. Sedikit cerita, kemarin ada ibadah Otimene di Polda. Jadi ini cerita tergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita melaksanakan ibadah pada hari ini tidak pernah meminta-minta. Semua dari jemaat, semua dari upaya kita. Kemarin ibadah Otimene di Polda, yang ada itu hanya gitar, keyboard dengan drum. Saya coba-coba isi bass Pak Pendeta. Saya ambil bass di Sabara. Saya coba-coba isi bass. Selesai saya membahas, saya dengar mungkin box. Kenapa bagus sekali kedengaran ini? Tumben. Dia bilang begini Pak, ini kejadian kemarin. Dia bilang begini, tak selesai ibadah. Dia bilang tak, itu gitar dari mana? Saya bilang, izin komandan saya ambil dari Barat Sabara. Saya pinjam di sana. Tidak usah kau pinjam, bikin malu anak Tuhan pinjam-pinjam. Beli langsung, kemarin langsung dibelikan. Jadi sama dengan kegiatan kita pada hari ini, semua tidak ada yang minta-minta, semua dari kita semua. Terima kasih buat partisipasi dan dukungan kita. Jemaat Tuhan Perumnas boleh berlangsung acara sampai saat ini. Dan juga saya akan sebentar selesai guys. Yang mau berenang, ya, yang mau berenang anak-anak jangan lari-lari. Di situ saya lihat licin, temboknya licin, dan juga jangan ke tempat yang dalam. Masing-masing orang tua memperhatikan keamanan anak kita. Safety untuk kita semua itu tergantung dari orang tua. Kalau kita mau satu-satu tidak bisa, di sana banyak pengunjung. Mari kita berbaur sama-sama.
terutama kepada anak-anak yang mau mandi-mandi. Tolong jangan ke tempat yang dalam, jangan lari-lari, temboknya licin. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan kita. Saya kira itu saja dari saya selaku Ketua Hari Besar Gerejawi. Sebentar kalau kita pulang bersama-sama, kita hati-hati di perjalanan. Pelan-pelan saja boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ulangi, 1, 9, 17, 48, 13, apa? Betul. Tunggu. Apa? Berlari. Silakan berlari dari sana ke sini. Kelompok Andreas 1. Oke. Ria, Andreas 1. Untuk mempersingkat waktu. Oke, next. 2, 1, 27, 26, 13. Saya ulangi, 2, 1, 27, 20. Oh, oke. Apa?
Apa? Maju. Ayo, 1, 2, 3. Yang mana duluan? Oh, Mario. Rio. Apa? Apa tuh? Disalibkan. Betul. Kelompok Thomas 1. Sudah dapat, langsung angkat tangan dan maju. Nah, kamu disuruh. Oke, next ya, next. Nanti di sana baru disuruh. Oke, next. Oke. Ya.